Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Dewan Juri, panitia, co-host, dan para peserta, serta sahabat Ago yang belum saya sayangi karena belum kenal. Perkenalkan, saya Ratu dari Guci, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam tentang tipu daya wanita. Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang dan tenang di rumah Potifar, pembesar Mesir. Ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya untuk mengurus rumah tangga mereka serta segala keperluan mereka dengan sepenuh hati, ikhlas juga jujur. Nabi Yusuf merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa yang menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya. Tidak terkecuali istri Potifar, Zulaikha, majikannya sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa ia akan menjadi rebutan lelaki andai kata ia hidup di kota Sadum di tengah-tengah kaum Nabi Lut ketika itu. Pada hari-hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga, Nyonya Potifar yaitu Zulaikha tidak menganggapnya dan memperlakukannya tidak lebih dari sekedar pembantu rumah yang cakap, tanggap, giat dan jujur, berakhlak serta berbudi pekerti yang baik. Simpati dan kekaguman Zulaikha terhadap cara kerja Yusuf lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk benda dan paras wajahnya. Zulaikha menggunakan taktik memancing-mancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya dan bukannya dia dulu yang mendekati Yusuf demi menjaga kehormatan dirinya sebagai istri pembesar Mesir. Zulaikha selalu berdandan dan berhias rapi. Bila Yusuf berada di rumah, merangsangnya dengan wangi-wangian dan dengan memperagakan gerak-gerik dan tingkah laku sambil menampakkan seakan-akan dengan tidak sengaja bagian tubuhnya yang biasanya menggiurkan hati orang lelaki. Namun, sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap perayuan dan tingkah laku Zulaikha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya malah menjadikan hati Zulaikha tambah panas dan bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Zulaikha tidak tahan lebih lama menunggu reaksi dari Yusuf yang tetap bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan yang samar-samar daripadanya. Maka, kesempatan ketika si suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaikha ke kamar tidurnya, seraya berseru kepada Yusuf agar mengikutinya. Yusuf, kemarilah. Yusuf segera mengikuti dan masuk ke kamar di belakang Zulaikha. Sebagaimana ia sering melakukannya bila dimintai pertolongannya melakukan sesuatu di dalam kamar. Ia baru sadar ketika ada di dalam kamar, pintu dikunci oleh Zulaikha. Tabir disisihkan seraya berbaring dan berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayo, hai Yusuf, inilah aku sudah siap bagimu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku, kuserahkan kepadamu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Seraya memalingkan wajahnya ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga Allah melindungiku dari godaan syaitan. Tidak mungkin, wahai Tuan Putri. Aku akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang Tuan Putri kehendaki, maka aku telah mengkhianati Tuanku, suami Tuan Putri, yang telah melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya kepadaku. Selain itu, Allah pun akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila aku lakukan apa yang Tuan Putri minta dari aku. Allah Maha mengetahui segala apa yang perbuat oleh hambanya." Segera mata Zulaikha melotot dan wajahnya menjadi merah. Tanda marah yang meluap-luap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya. Ia merasakan dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya. Yusuf melihat mata Zulaikha yang melotot dan wajahnya yang menjadi merah, menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan segera lari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaikha cepat-cepat bangun dari ranjangnya mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Ditariklah kuat oleh Zulaikha bagian belakang kemejanya hingga robek. Tepat ketika mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik, datanglah Potifar yang melihat mereka dalam keadaan mencurigakan itu. Dengan tidak memberikan kesempatan Yusuf membuka mulut,
Berkatalah Zulaikha kepada suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kepada kedua orang kepercayaan itu. Seperti pada ayat 25. Inilah dia Yusuf. Hamba yang engkau puja dan puji itu telah berani secara kurang ajar masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik kami ini harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih. Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaikha kepada suaminya. Namun ia tidak berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Yusuf alaihissalam menjawab seperti pada ayat 26. Sesungguhnya, dialah yang menggodaku, memanggilkan aku ke kamarnya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu, Tuan, dan lari menyingkir. Namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang hingga robek. Potifar dalam keadaan bingung. Siapakah di antara kedua orang itu yang benar? Yusufkah yang memang selama ini memang hidup bersamanya dan belum pernah berkata dusta? Atau Zulaikha yang dalam pikirannya tidak mungkin akan mengkhianatinya? Dalam keadaan demikian itu, tibalah seseorang dari keluarga Zulaikha, yaitu saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai, dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila diminta pikiran dan nasihatnya. Berkatalah saudaranya, "Lihatlah, bila kemeja Yusuf robek bagian belakang, maka ialah yang benar, dan istrimu yang dusta. Sebaliknya, bila kemejanya robek di bagian depan, maka dialah yang berdusta, dan istrimu yang berkata benar." Setelahnya suami itu memeriksa baju Yusuf alaihissalam dan menemukan bahwa bajunya terdapat sobekan di bagian belakang. Beristighfarlah engkau, hai Zulaikha, dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta pula untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal. Dan kau, Yusuf, tutuplah rapat-rapat mulutmu, wahai Yusuf, dan ikatlah lidahmu, agar masalah ini akan tetap menjadi rahasia yang tersimpan dari sekeliling dinding rumah ini, dan jangan sesekali sampai keluar serta menjadi rahasia umum. Juga buat mulut masyarakat, anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai Di sini, sahabat Haga rahimakumullah. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dapat disimpulkan bahwa tipu daya wanita lebih berbahaya daripada tipu daya setan. Bahkan tipu daya wanita semakin marak hingga saat ini, seperti kasus kejahatan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Teddy Minahasa yang terhasut oleh perempuan. Bahkan kasus terbaru yaitu kasus Mario Dandi yang melakukan penyiksaan karena perempuan. Hal ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Kecerdasan membuat nafsu berada di bawah kendali pikiran, sedang kebijaksanaan membuat nafsu berada di bawah kendali hati. Seimbangkanlah kedua hal ini, sebab masing-masing serupa tetapi tidak sama, bahkan terkadang bertentangan satu sama lain. Fokus mengisi amunisi iman kita terhadap Allah, karena iman adalah atribut yang sangat penting untuk berpikir positif. Bapak Bayu pengen mudik, kejar target, jaga angkringan, mari jaga tutur kata dengan baik sebagai serhago yang beriman. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak karena saya wanita selalu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.